barangkali Prabowo ini memang nggak suka berisik gitu ya. berisik ya. Padahal begini, demokrasi itu sejatinya berisik. Kalau nggak berisik otoriter berarti. Berarti kalau misalkan pengandaian saya seperti ini ya, kita sudah tahu lah sebenarnya sistem kita seperti apa. Kalau Prabowo nggak suka berisik di jalanan dan juga di ruang digital, berarti ini bukan demokrasi gitu. Memang kalau misalkan melihat pengawasan di parlemen ya, yang aku awasi sejauh ini kalau kata orang Betawi ini cuman kayak ngelenong aja sebetulnya Mas Oka. Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di Parlemen Watch Podcast. Hari ini kita kedatangan dua pemantau parlemen gitu ya, dari Indonesian Parliamentary Center. Ada Zulfikar. Gimana keadaan, baik? Alhamdulillah baik. Gimana keadaan pemantauan sejauh ini? Apakah ada yang panas-panas yang akan kita bahas hari ini? Luar biasa, banyak sekali yang panas-panas, tetapi kita harus menyampaikan dengan adem. Oke. Begitu Bang Luka. Kita lihat nanti ya, Siap. ke depannya, beberapa menit ke depan. Dan juga di sebelahnya ada Mas Eri. Apa kabar Mas Eri? Alhamdulillah baik. Cuaca mungkin di luar panas, tapi kita coba untuk menyajikan suatu fakta tentang parlemen ya, dengan Kepala dingin. Kepala dingin. Oke, karena mungkin akan sedikit pembahasan kita hari ini akan sedikit panas gitu ya, karena kita akan bahas berbagai isu yang tentunya cukup menyita perhatian publik gitu beberapa bulan terakhir setidaknya ya. Ada di Komisi 1 dan Komisi 3 yang kita tahu banyak sekali isu-isu terkait keamanan, terkait demokrasi dan kebebasan sipil, penegakan hukum dan sebagainya. Ini akan jadi siang atau pagi atau malam kapanpun Anda menyaksikannya, akan jadi diskusi yang semoga akan menarik dan cukup bermanfaat gitu ya. Mungkin kita akan mulai dari pembahasan legislasi di Komisi 1 dan Komisi 3 gitu ya. Mungkin ada apa yang sedang terjadi gitu soal pembahasan legislasi, karena kita tahu DPR adalah lembaga legislatif gitu ya. Mereka menciptakan atau membuat undang-undang gitu ya. Sejauh ini apa yang sudah tentunya berdasarkan pemantauan Mas Eri dan juga Zul gitu ya. Apa yang sudah dihasilkan mungkin dari AKD-AKD yang Zul ataupun Mas Eri pantau sejauh ini. Mungkin siapa duluan? Mau sweet dulu? Boleh. Gimana? Dari Komisi 3 mungkin ya, Mas. Oke. Mas Oka. Dari Komisi 3 ada beberapa sebenarnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh Komisi 3. Ya, mungkin ada beberapa RUU yang sedang disusun. Ada RUU narkotika, terus kemudian ada RUU jabatan hakim, sama ada RUU perampasan aset. Mungkin ini yang sering ditagih-tagih oleh publik gitu ya Mas Oka ya. Ya itu menarik sih, cukup menarik. Maksudnya ya alhamdulillah ya pada masa sidang keempat tahun ini 2025-2026 itu RUU perampasan aset akhirnya disusun oleh Komisi 3 dan alhamdulillah banyak sekali gitu masukan dari beberapa elemen masyarakat. Jadi sejauh ini sudah intinya progres sudah tahap penyusunan ya. Penyusunan. Dan terus tentunya membuka usul dari publik gitu ya. Ya. Apalagi kan tentu ini adalah undang-undang yang sebetulnya dinanti-nanti gitu ya oleh publik gitu ya. Apalagi dari dulu mungkin bahkan presiden sebelumnya gitu ya, Joko Widodo mengendorse gitu untuk publik menekan DPR gitu ya untuk mengesahkan segera RUU perampasan aset ini. Tapi dari serangkaian diskusi dan juga ada pro kontra juga mungkin soal RUU perampasan aset ini, Mas Zulfikar ini memandang sejauh ini progresnya apakah akan tentu bisa cepat gitu ya, atau ada juga diskusi-diskusi yang deadlock gitu untuk pengesahan atau legislasi dari RUU perampasan aset ini sendiri? Kalau dalam tahap penyusunan sejauh pemantauan yang kami lakukan itu cenderung lebih normatif sebetulnya Mas Oka. Cenderung lebih normatif, nggak ada hal yang sangat substansial yang benar-benar sekiranya memang mau dikejar ada target tertentu gitu. Ini seperti ya udah normatif aja, yang penting masih udah masuk dalam penyusunan ya kan. Mungkin ini juga sebagai
tameng agar DPR ini tidak selalu ditagih terkait RUU perampasan aset mungkin Mas Oka. Jadi ada semacam jawaban gitu ya dari DPR. Oh, Iya. sedang penyusunan, padahal juga tentunya progresnya masih belum selalu terlihat gitu. Iya, progresnya masih kayak stagnan aja sebetulnya. Yang penting ya memang sebenarnya kita syukuri masuk dalam tahap penyusunan, tapi kami tidak melihat adanya target tertentu gitu dari DPR khususnya Komisi 3 ya. Untuk kapan segera ini rampung, untuk pembahasan apa. Ya, seperti itu Mas Oka. Tapi dari pemantau sendiri melihat RUU perampasan aset ini seperti apa sih? Apakah memang sebetulnya sudah di tahap yang urgen gitu ya? Soal perampasan aset ini sendiri, mungkin nanti Mas Eri bisa mengeluarkan pendapatnya juga tuh soal itu ya. Eh, Apakah kemudian undang-undang tipikor yang udah kita punya tidak cukup gitu ya, atau undang-undang KPK gitu tidak cukup, kemudian tadi ya menegakkan hukum itu sendiri untuk tadi merampas aset misalnya koruptor dan sebagainya macamnya? Apakah memang perlu undang-undang khusus gitu? Ya, undang-undang perampasan aset ini kan sebetulnya hal yang lebih spesifik ya terkait Lex korupsi, spesialis ya? lex spesialis. Kalau misal apa namanya undang-undang KPK ya, ketika kita bicara undang-undang KPK kan beberapa waktu silam kan sempat ramai gitu dengan diadakannya revisi undang-undang KPK itu sendiri. Ketika revisi itu kan banyak sekali polemik dan banyak sekali permasalahan yang terjadi ketika revisi undang-undang KPK itu dilaksanakan. Makanya bagi kami sejauh pemantauan RUU perampasan aset ini memang sangat penting gitu. Sangat penting untuk kita lebih mendorong, lebih komitmen gitu negara dalam mengejar maling-maling Uang rakyat ya? maling-maling uang rakyat Mas Oka. Seperti itu. Yang sebetulnya juga seringkali juga ada di DPR. Ya ini bahkan ya Presiden Prabowo ya. Bahkan Presiden Prabowo sangat komitmen akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, ya kan? Tapi bagi saya ketika menggunakan undang-undang KPK ini masih belum gimana ya, masih belum kuat lah kira-kira kayak gitu. Masih ada kekosongan yang Masih harus ada diisi. kekosongan yang harus diisi. Ya mungkin kekosongan ini yang nantinya diisi melalui undang-undang perampasan aset. Ya kita doakan dan kita harus terus kawal bagaimana isinya nanti undang-undang perampasan aset ini ketika berlaku. Seperti itu Mas Oka. Ya semoga ini align gitu sama omongan Prabowo untuk tadi mengejar koruptor sampai Antartika ya, bukan untuk memaafkan koruptor, karena Betul. beliau juga menyampaikan hal serupa gitu ya. Betul. Jadi rada kontradiktif. Kalau Mas Heri sendiri gimana melihat polemik atau dinamika dari RUU perampasan aset ini? Kalau dari kami ya soal RUU perampasan aset, karena kebetulan beberapa masa sidang yang lalu juga saya memantau Komisi 3 ya, terutama KUHAP. Jadi harapannya ya Komisi 3 ini nggak mengulang lagi apa yang dulu pernah terjadi di pembahasan RUU KUHAP. Ya beberapa kali kita dengar di media kan bahwa RUU KUHAP ini sudah dibahas dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat, terutama CSO atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memang berfokus pada isu-isu soal hukum dan penegakan hukum. Tapi perlu ditingkatkan lagi bahwa partisipasi ini harus juga nggak hanya sekedar tokenisme atau ya hanya sekedar simbolik aja. Bahkan setelah pengesahannya ya, pengesahan RUU KUHP itu kan menteri Menkumham. nah itu mengatakan bahwa RUU KUHP ini telah melibatkan lebih dari 100. Nah, setelah kami telusuri lagi ternyata nggak sampai segitu gitu. Jadi jangan ketika mengutarakan statement di media itu malah berkebalikan dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Itu kan justru asbun gitu loh. Malah omon-omon gitu. Jadi ya jangan, harus naik level lah soal partisipasi publik itu. Enggak kita kan MK juga pernah mewanti-wanti ya bahwa setiap dalam pembahasan undang-undang itu harus mengutamakan partisipasi bermakna. Tadi juga menarik karena Zul bahas juga atau state juga atau mention juga soal undang-undang KPK gitu ya. Kita tahu KPK hari ini seperti apa gitu posisinya dengan undang-undang yang direvisi tahun 2019 itu. Ya ada pelemahan secara kelembagaan di sana.
eh, ku, ku akan follow up lagi ke pertanyaan dari jawaban Zul gitu. Ketika kemudian ada urgensi juga tentunya untuk penguatan lembaga seperti KPK gitu ya. Apakah kemudian ini jadi apa ya, urgensinya akankah jadinya harusnya ke kelembagaannya dulu sebelum kemudian ada sebuah aturan yang bisa membuat wewenang KPK itu sendiri bisa lebih baik gitu. Kalau misalnya udah ada undang-undang perampasan aset tapi lembaga anti korupsi seperti KPK tidak punya kekuatan yang memadai, tentunya juga akan jadi percuma juga gitu kan sebetulnya. Ya sebenarnya kalau misalkan penguatan secara kelembagaan ya, KPK ini bukan jadi satu-satunya jalan untuk ngejar para koruptor ya kan. Kita memiliki aparat penegak hukum, ada jaksa, ada polisi, dan ada KPK sebetulnya. Ketika KPK itu dilemahkan, bisa kita berharap dengan kejaksaan. Ketika kita nggak percaya sama polisi, ya udah kita jaksa lagi aja dah. Ya, jadi pada akhirnya jaksa lah yang hari ini mungkin citranya ya cukup baik gitu di mata publik karena memang ya mungkin karena pameran uang ya kan setiap setelah penangkapan itu dipamerkan di konferensi pers dan sebagainya. Kalau untuk penguatan lembaga pada akhirnya inilah jawaban gimana para penegak hukum ini memiliki dasar untuk ngejar para pelaku koruptor. Jadi kalau misalkan secara kelembagaan KPK lemah ya itu memang jadi PR baru gitu, PR tersendiri. Jadi pada intinya KPK ini bukan satu-satunya jalan untuk kita ngejar koruptor, begitu Bang. Oke, jadi harapannya tentunya ini bisa pembentukan undang-undang perampasan ini bisa align juga sama penguatan lembaga-lembaga untuk tentunya tadi mengendus korupsi. Betul. Di undang-undang lain di Komisi 3 apakah ada update juga soal tadi hakim juga soal narkotika gitu misalnya, apalagi kita tahu narkotika juga kan sebetulnya sudah berkali-kali di GR di MK gitu ya, permasalahannya soal kemudian legalisasi ganja gitu misalnya, itu kan sesuatu yang kemudian sering juga jadi di GR kan gitu ya di MK, apalagi Mazul juga sering juga ke MK gitu ya, pelesiran gitu. Mazul itu melihat perkembangan dari undang-undang narkotika atau kehakiman ini, adakah progres yang menuju tadi pengaturan yang lebih progresif atau seperti apa? Kalau untuk RUU narkotika dan psikotropika ya sama sebetulnya sama kayak penyusunan pada RUU perampasan aset. Sifatnya normatif, ya kan? Sekiranya publik membutuhkan aturan apa, DPR buru-buru agar tidak mendapatkan protes yang banyak, segera disusun begitu. Dan itu yang selalu digembar-gemborkan, kita sedang susun undang-undangnya, kita sedang susun aturan mainnya segala macam. Tapi memang pada fakta lapangan ini balik lagi tidak ada tujuan tertentu yang ditargetkan oleh Komisi 3 oleh DPR gitu. Jadi ya masih dalam pembahasan, ya sebetulnya serupa gitu dengan undang-undang perampasan aset gitu ya. Reviewnya memang dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan pembaruan pengaturan gitu ya, dibutuhkan reformasi regulasi gitu, apalagi soal narkotika gitu ya. Kita tahu juga jadi polemik penegakan hukum tersendiri gitu ya, ketika kemudian justru undang-undang narkotika digunakan untuk mengkriminalisasi misalnya pengguna gitu ya, atau juga kemudian menutup kemudian riset-riset baru soal tadi ya, soal ganja medis dan sebagainya macamnya, yang seharusnya sebetulnya bisa dimanfaatkan gitu ya dengan sumber daya alam yang kita punya gitu. Mungkin aku akan juga geser gitu ya di Komisi 1 gitu ya, soal legislasi. Sejauh ini ada apa sih Mas Heri soal pembahasan legislasi gitu ya di Komisi 1? Nah, ini cukup menarik ya, tapi juga cukup tragis karena sebagai fungsi legislasi itu Komisi 1 justru berkebalikan. Tadi kan Komisi 3 banyak sekali itu pembahasan RUU-nya. Tapi sejauh ini di masa sidang keempat ini justru tidak pernah membahas sama sekali soal legislasi gitu. Malah ada pembahasan soal RDPU Panja terkait kayak ruang digital, terus aset-aset TNI, dan itu semuanya tertutup. Jadi dengan secara fungsi pengawasan itu malah tidak terbuka oleh publik. Awalnya kalau kita men-tracking dari yang kita pantau itu, mereka memang di awal sudah mencantumkan link video yang kami dapatkan. Tapi ketika kita cek ulang, tautannya sudah dipublikasikan itu malah tidak bisa diakses. Jadi yang awalnya itu ada linknya,
dan untuk diakses, tapi pada akhirnya juga nggak bisa diakses. Jadi ada kontradiktif di sini. Sudah memberikan linknya, tapi pada akhirnya linknya nggak bisa diakses gitu. Ya itulah cukup unik sebenarnya Komisi 1 ini. Bukan unik ya, mungkin memang sudah menjadi sebuah pola yang terus-menerus atau repetitif ya dilakukan oleh Komisi 1. Karena ya balik lagi di Komisi 1 ini selalu bersembunyi di balik bahwa ini adalah isu yang sensitif. Ini adalah isu yang membahas soal keamanan dalam negeri, pertahanan dan sebagainya begitu. Iya, jadi menarik gitu ya, karena kalau kita lihat psikologisnya Komisi 3 dan Komisi 1 ini rada bertolak belakang gitu ya. Komisi 3 gitu gembar-gembor soal partisipasi publik gitu ya. Rajin. Iya, sementara Komisi 1 nih sembunyi-sembunyi tiba-tiba sah undang-undang TNI gitu ya. Begitu. Memang gerilya modelnya itu. Modelnya gerilyawan semua ya. Gerilyawan semua. Tapi para pemantau tuh melihat fenomena ini gimana sih soal partisipasi publik di DPR ya tentunya. Karena tadi ada perbedaan gitu ya, antar komisi saja berbeda gitu. Gimana kemudian dari apa yang mas-mas kemudian pantau gitu ya di AKD masing-masing, seharusnya bagaimana sih partisipasi publik ini dijalankan gitu? Apa benar gitu apa yang dilakukan Komisi 3 atau sebetulnya ya Komisi 1 ini juga harus membenahi juga keterbukaan dan transparansi informasi yang mereka tentunya tampung dan mereka bahas gitu. Mungkin siapa duluan? Kalau terkait Komisi 3 ya, terkait meaningful participation berarti ya. Itu tuh udah cukup bagus sih sebetulnya. Mereka selalu mengundang lembaga-lembaga masyarakat, selalu maksudnya dalam partisipasi penyusunan itu ya, itu melibatkan organisasi masyarakat gitu. Atau organisasi-organisasi lain lah gitu yang sekiranya memang untuk memenuhi meaningful participation ini. Secara prosedural sudah aman Nah, gitu ya? cuman yang kami nggak tahu apakah ini dipilah-pilih atau memang benar-benar pure dari semua kesadaran masyarakat yang mau membantu dalam penyusunan, memberikan masukan, ini diterima secara gamblang oleh DPR. Jadi yang kita nggak tahu ini hasil pilah-pilih atau bukan. Sebetulnya itu Mas Oka. Nah, itu. Dari masyarakat sipil soal partisipasi dan itu tentu juga menambah panjang gitu urusan partisipasi publik di DPR. Nah, pindah ke Komisi 1 yang sama sekali tertutup tiba-tiba sahin undang-undang TNI gitu. Juga ya. Karena balik lagi case yang pernah kita pantau itu kan RUU TNI ya. Nah, itu sangat cepat sekali, bahkan nggak kurang dari 1 bulan ya mungkin 2-3 minggu lah itu sudah selesai, dan pembahasannya juga dilakukan di hotel kan gitu. Jadi ya harapannya terutama di RUU penyiaran ini kan juga sedang masih dalam proses penyusunan karena belum ada NA-nya, belum ada naskah draft RUU-nya. Jadi saya harap dari mulai penyusunan NA itu juga harus dilibatkan, karena nggak hanya dalam proses penyusun draftnya terus timnya, tapi juga dari awal fondasi awalnya juga gitu loh. Jangan sampai tiba-tiba ada muncul. Terus nanti ketika sudah tersebar bilang atau melakukan konferensi pers bahwa itu bukan istilahnya draft resmi dan sebagainya. Nah, itu kan ya kalau memang nggak mau ada yang simpang siur, terbuka aja dari awal gitu loh. Kan begitu. Ya walaupun ada justifikasi tadi Mas Aris juga sudah menyebutkan itu ini ada informasi soal keamanan negara, soal rahasia negara. Ya. Nah, itu sejauh apa sih sebetulnya itu bisa dibuka sebetulnya? Apa sebetulnya harusnya emang dibuka aja gitu? Sebenarnya begini ya, dalam mekanisme atau prosedur sidang itu kan pasti ada ketentuan-ketentuannya sendiri ya dalam sidang. Dan kesepakatan tertutup tidaknya suatu pembahasan itu kan ditentukan ketika awal sidang dimulai. Jadi sekalipun itu nanti akan ditutup, ya harus disiarkan dulu gitu loh. Apa alasannya? Apakah ini memang takut untuk rahasia negara itu diketahui banyak orang atau gimana? Itu kan harus melalui mekanisme. Nah, masalahnya di Komisi 1 ini nggak pernah sama sekali. Jadi linknya itu memang sudah nggak ada dari awal. Kalaupun ada, ketika diklik itu nggak bisa diakses. Nah, jadi
kalaupun itu memang isunya sangat sensitif ya harus ada dulu sidangnya. Karena ya kalau kita lihat dari Komisi Ketiga misalkan, pasti di awal itu Bapak Habibur Rahman itu kan pasti apakah sidang ini akan dilaksanakan secara terbuka cetek. Nah, oke. Nah, Komisi 1 ini enggak. Malah berkebalikan. Sudah Dari awal udah tertutup gitu. Udah tertutup. Malah justru kalau Komisi 1 jadinya kayak ini ada rapat atau enggak gitu ya Mas ya? Iya kan? Karena Tiba-tiba ada enggak laporan diumumkan. singkat ini. Iya. Kapan sidangnya gitu? Iya benar-benar. Gitu. Iya, berarti ya sembunyi-sembunyi sejak dalam pikiran berarti. Gerilya emang dari dulu. Iya, mungkin Komisi 1 mungkin kayak Bernadia gitu ya. Kalau ngasih undang-undang tuh 1 bulan aja. Iya. 1 bulan aja. Belum ada 1 bulan tiba-tiba sah. Oke, Tiba-tiba matanya rabun. Aku akan juga bahas juga soal isu legislasi di Komisi 1 gitu, soal RUU penyiaran gitu ya, yang setidaknya tahun 2023 atau 2024 aku lupa gitu ya, banyak penolakan gitu ya soal RUU penyiaran ini gitu, soal mencoba untuk menyensor gitu ya, kemudian konten-konten di media sosial, jurnalisme investigatif dan segala macamnya. Sejauh ini adakah perkembangan juga soal RUU penyiaran? Kalau di masa sidang sekarang itu, terutama di masa sidang keempat itu malah tidak ada pembahasan sama sekali ya, karena memang terakhir itu di masa sidang pertama gitu. Nah, kebetulan di masa sidang pertama ini kan juga lagi hype-nya tuh soal keterlibatan Indonesia dalam perdamaian dunia, ya kan. Jadi memang Indonesia ini agak unik kalau ngomongin perdamaian. Kadang benar, kadang benar gitu. Iya. Jadi secara kalau kembali lagi ke RUU penyiaran ya, soal yang tadi Mas Oka bilang, sebenarnya itu juga harus melibatkan lembaga-lembaga atau organisasi yang memang memiliki konsen pada digital, apalagi sekarang kan eranya digital itu. Tapi jangan lupakan lembaga-lembaga yang emang dari awal itu sudah membangun sebuah media itu bukan dari digital, tapi dari kayak televisi yang non digital lah. Itu kan juga perlu diperhatikan bagaimana posisi mereka ketika berhadapan dengan media-media yang mudah beralih ke digital itu. Terus soal pengawasan ya, saya pikir di semua negara itu pasti memiliki regulasinya sendiri ya soal digital itu. Nah, seharusnya Indonesia, terutama Komisi 1 yang sebenarnya juga punya punya wewenang ya dan kapasitas untuk melakukan studi banding ke negara lain, bagaimana sih regulasi-regulasi yang berkaitan dengan digital itu. Nah, itu kan bisa kemudian kita compare, terus kita pelajari mana yang baik untuk negara ini dan mana yang sebenarnya itu nggak baik gitu. Jadi harapannya sih banyak belajar lah Komisi 1 ini, jangan hanya melakukan sidang tertutup tapi nggak mau mendengarkan atau masukan dari lembaga yang lain. Iya, menarik tadi udah lumayan geser juga ke pengawasan gitu ya, pembahasan soal tadi undang-undang penyiaran, soal digitalisasi dan sebagainya macamnya. Gua akan juga nyambung gitu soal ke pengawasan gitu, karena kita tahu juga ya pemerintah tadi seperti disinggung Mas Heri, ada banyak juga soal keamanan dan lingkup ruang digital gitu ya, isu-isu yang sebetulnya seharusnya cukup kita pantau dan kita lihat secara seksama gitu ya, karena tentunya akan mempengaruhi kebebasan kita di ruang digital. Di Komisi 1 gitu ya, misalnya mitranya Komdigi gitu ya, banyak berulah gitu ya sebetulnya di beberapa bulan terakhir. Banyak atraksi dari soal rating game gitu ya, IGRS gitu ya, yang kemudian jadi kontroversi karena memblokir banyak game gitu ya. Terus juga soal penyensoran gitu ya, konten-konten media sosial, seperti nanti akan juga bahas juga ke Komisi 3 gitu soal konten dari Magdalene gitu ya, sebuah lembaga pers digital gitu ya, yang membahas soal penyiraman air keras Andri Yunus gitu ya. Kemudian itu disensor gitu ya, dan tidak diblokir lah untuk audiens Indonesia gitu. Itu sebetulnya jadi catatan. Apakah kemudian ada pengawasan follow up gitu dari DPR gitu ya soal atraksi Komdigi ini. Lalu kedua soal, tentunya tadi sudah dijabarkan sedikit gitu ya sama Mas Heri, soal
kita tiba-tiba pengen jadi pahlawan perdamaian dunia gitu ya. Hero lah kita. Iya, tiba-tiba gabung BOP dan tentunya tiba-tiba jadi sohib banget sama Trump dan kita melihat gimana Komisi 1 ini kena karmanya mungkin ya. Mereka rahasia-rahasiaan soal informasi publik gitu ya. Dirahasiain balik sama pemerintah soal perjanjian dengan Amerika, soal BOP. Mungkin bisa dibahas satu persatu mungkin sama Mas Eri. Gimana sih perkembangan dan dinamika isu-isu ini? Terkait yang tadi awal ya soal Komdigi dan mungkin dari motif kepengawasan negara ya. Sebenarnya begini, ini mungkin saya akan bicara konteksnya bukan di luar dari regulasi undang-undang atau sebagainya, tapi mungkin lebih ke politis lah. Begini, sebenarnya pengawasan negara itu kan emang sudah pernah kita alami bertahun-tahun ya, bahkan pasca rezim Soeharto turun kita juga merasakan bagaimana bentuk-bentuk pengawasannya itu. Tapi di era sekarang bentuk pengawasannya itu mungkin bisa lebih spread ya, mungkin nggak hanya dari yang dulu Orde Baru ada Petrus, sekarang Petrusnya pindah ke digital. Jadi ya mungkin sama lah dengan apa yang dibuat sebagai lembaga sensor seperti itu. Cuma yang jadi problem kan apa batasan negara untuk menentukan ini boleh disensor dan ini nggak boleh disensor. Apa definisinya? Itu kan sama ini kita nggak indikatornya nggak jelas juga gitu. Nah ini juga perlu dipertimbangkan lagi, dikaji lagi apa definisinya itu. Jangan sampai hal semacam ini tuh malah jadi alat yang itu sangat merugikan masyarakat sipil gitu. Ketika mau bersuara takut, mau membuat konten yang itu sifatnya mengkritisi pemerintah soal kebijakannya dianggap hoax. Nah itu kan menjadi proses labeling ya, yang itu malah membuat kualitas demokrasi Indonesia itu semakin menurun. Contohnya ya, atau bukan contohnya, buktinya adalah ketika lembaga internasional memotret bahwa kualitas demokrasi Indonesia itu mulai menurun dan hampir menuju kepada pintu autokrasi. Nah itu kan sangat buruk ya. Jadi perlulah untuk mengkaji ulang soal jangan mudah sekali memberikan stempel kepada orang yang melakukan kritik terhadap kebijakan itu dengan hoax ataupun menganggap itu sebagai antek asing katakanlah. Sekarang kan menjadi sangat ada RU-nya juga nih. Benar itu. Ya itu RU-nya juga belum dibahas kan ya. Mungkin akan dibahas tapi dengan cepat juga. Jadi kan kita nggak tahu, tapi perlu diwaspadai juga RUU itu agar tidak memiliki damage yang besar kepada masyarakat sipil dan umumnya adalah demokrasi. Mungkin sebelum ku juga pengen lempar juga ke Zul, gimana melihat perkembangan demokrasi Indonesia gitu ya, yang semakin ya di ujung tanduk gitu lah ya. Ya kita tahu ada penyerangan aktivis, tapi itu nanti kita akan bahas lagi. Tapi soal setidaknya Komdigi gitu, apakah seharusnya DPR nih harusnya diem aja gitu ketika melihat Komdigi pelan-pelan jadi departemen penerangan lagi gitu? Gimana? Zul? Ya kalau terkait itu ya, sebetulnya kalau dalam era sekarang ya udah nggak begitu relevan Komdigi untuk melaksanakan itu ya. Karena kenapa? Masing-masing dari kita ini memiliki lensa, memiliki kamera, dan informasi itu sangat cepat. Jadi bagiku ya terlalu menunjukkan sifat aslinya, justru menunjukkan kebobrokan, menunjukkan penyakit yang ada di dalam diri Komdigi itu sendiri sebetulnya. Menunjukkan sifat asli pemerintah. Karena kenapa? Kita ini Mas Oka punya video konten yang benar-benar, misal ya, benar-benar yang video itu real dan valid lah gitu. Itu bisa langsung di-share ke aku, ya kan? Jadi kita nggak perlu harus ngelihat berita dari TV nasional atau mungkin dari platform yang memang udah diawasi gitu oleh Komdigi. Jadi berita itu tuh jauh lebih cepat diterima dan lebih otentik gitu kira-kira Mas Oka. Jadi bagiku pemerintah melakukan hal itu hanya menunjukkan sifat aslinya dia aja. Pada akhirnya aku melihatnya seperti itu Mas Oka. Oke. Mulai ke Mas Ari. Gimana mungkin dilanjutkan? Ya selama ini nggak dianggap hoax sama negara nggak apa-apa, nggak lanjut aja. Jadi ya begini, barangkali Prabowo ini memang nggak suka
Terlalu berisik gitu berisik ya. Padahal begini, demokrasi itu sejatinya berisik. Kalau nggak berisik otoriter berarti. Berarti kalau misalkan pengandaian saya seperti ini ya, kita sudah tahu lah sebenarnya sistem kita seperti apa. Kalau Prabowo nggak suka berisik di jalanan dan juga di ruang digital, berarti ini bukan demokrasi gitu. Jadi ya sebuah konsekuensi yang harus didapatkan ketika kita sudah menganut sistem demokrasi. Kalau nggak berisik, konflik, ya sudah, itu resiko konsekuensi logisnya seperti itu. Kalau nggak suka ya kita sudah tahu bagaimana indikator-indikator itu yang sudah dikaji sama lembaga internasional bahwa kita sudah mau memasuki arah otoritarian yang baru gitu. Tapi gimana sih seharusnya DPR melihat ini gitu ya? Nanti akan boleh Zul juga urun pendapat gitu, menyikapi ini gitu dengan sikap pemerintah yang kemudian semakin protektif gitu sama kekuasaannya. Nah, ini juga menjadi PR juga bagi DPR ya, selaku lembaga representatif bagi masyarakat. Dia itu sebenarnya punya konstituen sendiri, dan setiap regulasi yang dikeluarkan sama atau sikap atau langkah pemerintah itu merugikan masyarakat, justru mereka malah diam. Jadi fungsi checks and balance-nya itu nihil gitu, kalau kita lihat sekarang gitu. Jadi bahkan dalam konteks BOP ya, soal diplomasi negara dengan negara lain, apalagi dalam melihat konteks konflik yang beberapa bulan yang lalu sudah ada itu muncul, justru mereka tidak memberikan atau apa ya istilahnya, mengundang Kementerian Pertahanan atau Kementerian Luar Negeri ya utamanya itu untuk mempertanggungjawabkan ini kenapa kok tiba-tiba gabung kepada organisasi buatan Trump gitu. Apakah itu emang apakah Prabowo Zionis? Kita nggak tahu itu ya. Kita nggak tahu. Jangan-jangan Freemason, kita nggak tahu. Jadi harusnya itu juga perlu dipanggil gitu. Tapi sampai detik ini tuh yang kami pantau bahkan sudah melewati beberapa bulan ini yang nggak ada sama sekali. Mungkin di media kita tahunya adalah pernyataan individu-individu, tapi kan kita perlu keseriusan dari suatu kelembagaan DPR yang itu sudah kita percayakan kepada wakil-wakil kita bahwa mereka itu punya fungsi pengawasan soal itu. Ya meskipun di beberapa minggu yang lalu ya, mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu itu ada seorang anggota legislatif itu Doli kalau nggak salah, dia mengutarakan bahwa kita akan membuat sebuah forum yang itu isinya soal atau membicarakan soal perdamaian. Artinya jangan hanya omong-omong aja. Kalau mau bikin terus nggak ada actionnya, buat apa gitu? Kan di DPR juga ada AKD yang fungsinya itu untuk diplomasi antar parlemen. Nah itu juga harus didorong juga gitu. Jangan hanya gerakan-gerakan tambahan. Kita akan membela Palestina, kita akan kan sangat kontradiktif dengan konstitusi kita. Apalagi beberapa minggu yang lalu kita juga merayakan Konferensi Asia Afrika. Kurang heroik apa sejarah waktu itu yang melahirkan Dasar-Sila Bandung itu yang itu juga harusnya jangan hanya jadi jargon gitu. Jargon aja, tapi juga harus ada actionnya itu. Zul melihat itu gimana Zul? Wah, kalau terkait pengawasan ya, aku nih agak sedikit mungkin pembawaannya agak jenakan. Memang kalau misalkan melihat pengawasan di parlemen ya, yang aku awasi sejauh ini kalau kata orang Betawi ini cuman kayak ngelenong aja sebetulnya Mas Oka. Kayak ngelenong. Iya, karena sejak adanya Kim dan kemudian ada Kim Plus yang dimana itu cuman satu partai besar, mungkin PDIP ya yang di luar Kim Plus itu. Sekarang aja PDIP nggak tahu nih posisinya sebagai apa. Kalau misalkan ternyata PDIP ini teman dalam selimut lah kita bisa bilang ya. Teman dalam selimut ini jadinya bukan Kim Plus lagi Mas Oka. Kim Plus ini. Ini bahaya gitu. Jadi bagiku ya pengawasan di parlemen pada akhirnya ya hanya ngelenong aja. Performatif. Kalau kata orang Betawi ngelenong aja. Performatif belaka gitu ya. Ya aku kan juga bahas lagi soal tadi perdamaian dunia gitu ya. Kita tahu juga sejauh ini Komisi 1 sudah melakukan apa sih soal BOP ini? Apakah tadi ya semuanya juga iya aja mendiamkan kita jadi Zionis gitu.
Ya sejauh ini memang tidak ada pembahasan sama sekali ya di Komisi 1 itu, hanya omong-omong individu di media massa ya, biar kelihatan bahwa kita juga mengikuti perkembangan, tapi ya kita butuhkan kan secara institusional. Apa gunanya ada DPR kalau nggak punya yang punya wewenang untuk memanggil pemerintah untuk mempertanggungjawab ini kenapa kok begini gitu. Kok bisa-bisanya mau ikut BOP tapi nggak konsultasi dulu gitu. Kan waktu itu juga marah kan masyarakat, kok tiba-tiba ngikut Trump kan, aneh orang ini kan. Tapi sebenarnya pemirsa ini bakalan bingung sebenarnya Mas Heri. Ini agak kita interaktif ya. Agak bingung kalau misalkan masyarakat ini udah hilang kepercayaannya sama DPR itu harus kayak gimana. Walaupun kan secara kelembagaan memang fungsinya pengawasan, harus yang mengawasi kan. Nah cuman ya jadi pertanyaanku gini sebetulnya, ini ketika publik udah hilang rasa kepercayaan kepada DPR, kemana lagi publik harus menggantungkan harapan? Kira-kira kayak gitu. Iya kan? Apakah kita akan turun ke jalan dan nggak boleh? Pada akhirnya pada akhirnya kan yang menjadi check and balances paling konkret hari ini adalah cuma gerakan masyarakat sipil. Ini hanya apa namanya kacamata publik aja. Maksudnya benar-benar publik langsung yang mengawasi. Tidak melalui proses yang formal, tidak melalui mandatoris DPR lah gitu. Ya itu sudah jadi sebuah konsekuensi ya dari proses demokrasi, proses kita berdemokrasi ya. Kita tidak hanya bisa menggugat ke eksekutifnya, tapi juga bisa menggugat legislatifnya kalau misalkan mandat yang sudah kita berikan kepada mereka itu malah nggak dijalankan dengan baik gitu. Jadi ya kayak di kasus beberapa tahun yang lalu yang Agustus itu kan ramai karena kita mau menggugat apa yang dilakukan atau pola kelucuan atau ngelenongnya DPR gitu. Justru biang keroknya DPR gitu. Betul. Jadi kan kalau misalkan apa yang dilakukan pemerintah saat ini yang dianggap oleh masyarakat itu sudah keluar dari apa yang mereka kehendaki, ya seharusnya DPR hadir gitu. DPR hadir. Kalau emang nggak hadir ya jangan apa namanya? Justru memocking gitu ya, mengejek gitu masyarakat. Keresahan publik gitu. Jangan salahkan masyarakat kalau misalkan mereka di demo lagi kayak kemarin ya, itu memang konsekuensi kalian lah kayak. Ya, menarik juga Komisi 1 tadi. Aku akan pindah gitu ya ke isu pengawasan di Komisi 3. Ya tentunya akan berkaitan juga dengan demokrasi hari ini gitu ya. Yang kita tahu Komisi 3 aktif banget gitu ya. Zul juga bikin video gitu soal Komisi 3 yang aktif banget nih soal yang viral-viral gitu. Sejauh ini Zul gitu melihat pola pengawasan di Komisi 3 itu gimana sih? Apakah ya tadi seperti yang Zul bilang di video cuman performatif aja, ngelenong aja gitu ya. Atau kemudian justru ini juga jadi catatan kemajuan juga yang bisa kita catat lah setidak-tidaknya gitu yang dilakukan DPR sejauh ini. Ya, kalau terkait untuk pengawasan terhadap kasus-kasus viral Mas Oka ya, seperti di video sebelumnya ya. Ya memang ya DPR ini sebetulnya harusnya publik ini mengkhawatirkan sifat DPR yang seperti itu. Karena ketika DPR itu mengawasi, melihat masalah yang insidental, ini nih malah jadi gimana ya, jadi paradoks sebetulnya dengan fungsi pengawasannya dia. Harusnya jangan insidental kalau sebagai lembaga ya, harus sistemik. Dia harus memiliki sistem gimana cara benar-benar mengawasi yang betul gitu kira-kira. Nah, terkait itu sebenarnya ya aku sebenarnya melihatnya bagus sih. Satu sisi bagus, satu sisi mengkhawatirkan. Bagaimana dari kasus-kasus yang gak viral. Ya aku kasih satu kasus ya, misal ada kasus, aku lupa tuh terkait kasus namanya lah intinya, tapi kasusnya itu mirip kasus sama Amsal Sitepu yang dianggap korupsi karena menggelembungkan jasa pribadinya dia itu kan, videografer itu. Itu ada yang kejadiannya serupa dengan Amsal, tetapi karena dia tidak viral, karena dia tidak nggak mendapatkan atensi publik, pada akhirnya dia nggak mendapatkan keadilan gitu, nggak mendapatkan jalannya untuk memperoleh keadilan. Mungkin Amsal ini salah satu orang yang beruntung karena mendapatkan atensi publik. Kita bayangkan kalau misalkan
DPR ini melihat itu sebagai apa ya? Maksudnya tidak mempunyai sistem yang baik gitu dalam melakukan pengawasannya. Artinya kan ada hak-hak keadilan yang hilang gitu dari warga negara. Dia nggak dapat memperoleh keadilannya gitu lah kira-kira. Kemudian ya ada beberapa kasus ya. Kemudian kayak kasusnya siapa ABK itu Fandi Ramadan yang dituduh menyelundupkan narkotika enggak berapa ton gitu aku lupa. Padahal dia kerja baru 3 hari di kapal tersebut kan. Dan ini pun viral kan karena dikawal kasusnya oleh Hotman. Kalau misalkan nggak dikawal mungkin kasihan gitu dia sebagai korban kan. Oke, terus kemudian ada kasusnya teman nama Soka, Andre Yunus. Itu teman nama Soka yang disiram ya kan. Baru tadi aku melihat beritanya itu Mas Soka. Sudah dijalani peradilan militer. Dan itu vonisnya dakwaannya itu dia dendam pribadi karena dianggap menginjak-injak institusi TNI. Ketika di hotel waktu itu. Itu kan menjadi suatu hal yang paradoks sebetulnya. Kalau misalkan memang dia tidak suka, ya dilaporkan aja. Dan masa yang nggak suka itu harus diteror gitu. Harus mendapatkan kekerasan. Ketika Mas Soka nggak suka denganku ya kan, masa Mas Soka harus melanggar hak asasiku? Kan nggak gitu juga itu logikanya. Mungkin Mas Ari mau nambahin mungkin ada yang masuk yang terjadi gitu misalnya di Komisi 3 gitu dengan kasus-kasus yang terjadi. Enggak, sebenarnya yang tadi ya soal apakah pemerintah saat ini terutama atau legislasi ini terlalu fokus kepada kasus-kasus yang viral, sebenarnya ada baiknya, ada enggaknya. Ya tadi yang enggak baiknya itu begitu. Tapi yang jadi problem besarnya ini kan tidak ada saluran yang tepat gitu dari masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya cara masyarakat ini melakukan pengaduan kepada DPR bahwa ada kasus seperti ini di daerah A, B, C, dan D gitu. Sebenarnya DPR ini kan ada waktu reses ya. Nah itu sebenarnya jangan jadi seremoni anggota dewan yang ayo kita kumpul-kumpul. Ya maksudnya reses itu waktunya mereka itu belanja masalah. Di sini ada apa sih? Dicatatnya satu-satu. Harus setelah itu kita mereka bisa ini ya mapping mana sih yang harus diprioritaskan, apa saja sih yang telah terjadi di masyarakat, apakah kebijakan yang sudah dilakukan sama pemerintah ini tersentuh nggak sama masyarakat. Kalau belum gimana tindak lanjutnya. Itu kan bisa jadi saluran yang utama yang bisa dilakukan secara langsung oleh DPR ketika waktu reses. Terus saluran yang kayak menunggu ada waktu viral itu kan menunjukkan bahwa legislator kita itu sangat reaktif sekali untuk mendinginkan suasana masyarakat. Ya kita langsung bahas saja karena viral ini. Kemungkinan ada dua, ingin mendapatkan atensi publik bahwa wah DPR bekerja nih karena sangat gercep menindak kasus yang tengah viral. Atau enggak yang kedua ya kasihan yang enggak viral-viral itu. Jadi daripada kita berdebat kembali soal apakah kita harus melihat DPR itu harus melihat yang viral base atau enggak, ya harus membuat saluran yang emang itu bisa mencakup semuanya, entah itu yang viral atau yang enggak gitu. Itu lebih kepada penguatan fungsi legislasinya, harus fungsi legislasi atau pengawasannya DPR ya harus menguatkan itu, penting itu. Iya, ya tadi apalagi sebetulnya adanya penegakan hukum yang sampai ke Komisi 3 menunjukkan bahwa ya sebetulnya novel no justice ini bukan sesuatu yang sustain gitu ya. Kita sebagai negara hukum seharusnya tidak bergerak berdasarkan itu gitu. Sistemnya seharusnya sudah bisa mengatasi itu semua sendiri gitu. Tanpa perlu ada misal campur tangan DPR baru ada keadilan kan itu jadi berbahaya juga gitu. Untuk apa ada KUHP, untuk apa ada KUHAP gitu ya. Terakhir mungkin aku mau coba bahas soal update kasus Andre Yunus gitu ya. Ini akan align gitu ya sama Komisi 1 sama Komisi 3 karena Komisi 3 sudah ada rapat gitu ya beberapa kali RDPU dan juga akan membentuk pansus kalau nggak salah. Dan Komisi 1 juga mengagendakan untuk memanggil
TNI gitu ya. Tapi sampai saat ini sampai peradilan militer pertama ini sudah dijalankan belum juga gitu. Aneh memang Komisi 1 ini. Iya. Mungkin ya sekaligus update, mungkin sekaligus harus harapan gitu ya, seharusnya bagaimana sih DPR itu menyikapi kasus yang sebetulnya penyerangan terhadap Pembela HAM ini. Mungkin dari aku ya kali ya, dari Komisi 3 karena dia yang begitu responsif ketika kasus itu mencuat gitu. Komisi 3 ini kan gercep banget ya kita melihat ya, langsung responsif dia, kemudian gelar RDPU, gelar konversi pers, gelar RDPU lanjutan bahkan, dan komitmen sekali ke pimpinan rapatnya gitu bilang akan membentuk pansus. Tetapi faktanya Mas Oka, sampai masa sidang ini selesai, masa sidang 4 tahun 2025-26 itu tidak ada kelanjutannya lagi. Bahkan terakhir kan itu dilempar dari polisi ke Puspom TNI, dan itu kita nggak melihat adanya apa namanya ya, nggak ada aturan main yang jelas sebetulnya Mas Oka di situ. Ya karena kan memang ada kekosongan juga terkait itu. Tapi sebenarnya kita ini benar-benar harus mendorong polisi ini untuk menyelidiki atas laporan-laporan yang mudah diutarakan oleh Taut gitu. Bahkan itu di parlemen, di Komisi 3 kan, dia mengatakan bahwa ada 16 orang terduga pelaku yang terlibat dalam penyiraman kepada Andri Yunus. Ini harusnya ditanggapi dengan serius gitu oleh polisi kan, bukan malah dilempar. Oke, mungkin kalau misalkan aturannya untuk dijalankan di apa namanya peradilan militer, polisi tetap harus bergerak untuk mencari aduan yang sudah disampaikan oleh Taut sebetulnya Mas Oka. Dan seharusnya Komisi 3 juga memfollow up itu ya. Iya betul. Apalagi ya? Kalau untuk kasus Andri ya kemudian kita melihat memang banyak sekali apa namanya track record peradilan militer itu yang nggak sesuai dengan harapan publik, begitu kira-kira. Kita ini kan mendorong agar adanya peradilan koneksivitas. Peradilan koneksivitas ini kan bisa berjalan ketika polisi bekerja nih, menangkap terduga pelaku dari unsur sipil atas laporan Taut yang sudah disampaikan di dalam RDPU. Nah, ini kan nggak benar-benar serius lah kelihatannya untuk merespon kasus ini. Iya, jadi nggak ada kemauan lah ya. Dan ini juga yang menjadi bingung. Ini kenapa terjadi di Komisi 3 gitu? Kenapa yang merespon Komisi 3? Komisi 1 apakah nggak ada rapat atau nggak mau merespon atau gimana? Karena kan mitra kerja dari Komisi 1 itu kan sebagai TNI kan? Gimana Mas Adi melihat ini, apakah ada? Ya kalau sejauh ini memang Komisi 1 itu nggak ada sama sekali ya rapat soal itu Bapak. Ya ini jangan-jangan begini ya, ini analisis ini aja. Karena eksekutifnya dari militer, adalah nanti aja dulu kita karena emang dominan dari parlemen ini adalah koalisinya eksekutif sekarang, ya nunggu aja. Karena secara sistem presidensial kita juga aneh juga kayak ketika melihat hubungan atau relasi antara eksekutif dan legislatif gitu sih. Jadi ya memang nggak ada sama sekali di Komisi 1, memang hening aja mereka. Tapi nggak tahu ya nanti tiba-tiba ada gitu ya. Seperti undang-undang TNI seperti biasa ya. Seperti biasa. Kita sudah tabiat Komisi 1 ya. Ya, kita sudah memprediksi apa yang akan terjadi kemudian hari gitu. Iya, oke. Terima kasih Zul dan juga Mas Heri Terima kasih waktunya. Mas Oka. Sayang sekali diskusi kita yang cukup hangat tadi harus kita potong karena tentunya ada keterbatasan waktu gitu ya. Terima kasih, semoga aman-aman di jalan. Aduh, Aman lah, sudah pasti aman. Aman di jalan. kalau kami insya Allah aman, nggak tahu kalau Mas Oka. Karena jalan ini milik Allah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa tentunya untuk kawan-kawan sekalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode podcast Parlemen Watch berikutnya. Terima kasih. Anjay, kalau udah ngomong lupa waktu ya.